The Pursuit of Happiness, film yang diangkat dari kisah nyata tentang perjuangan dan tanggung jawab seorang kepala keluarga dalam menjalani kehidupan sulit untuk memenuhi beban biaya hidup keluarganya. Banyak sekali pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari film ini. Film ini juga bakal membuka mata kalian tentang perjuangan seorang ayah ketika harapan, air mata menyatu di dalam setiap perjuangannya. So, mari kita mulai ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan kota San Francisco di tahun 1981. Cerita dimulai di suatu pagi, di mana di sana terlihat kesibukan orang-orang akan memulai aktivitasnya. Termasuk saat itu Chris Gardner hendak mengantar anaknya yang bernama Christopher untuk dititipkan ke tempat penitipan anak yang tidak jauh dari rumahnya. Ia adalah seorang ayah yang rajin, optimis, dan punya impian yang besar untuk keluarganya. Dengan latar belakang seorang salesman yang di awal pernikahannya ia pun memberanikan diri menghabiskan hampir seluruh uang tabungannya untuk menjadi distributor sebuah alat pemindai tulang portable. Hari-harinya ia pun harus rela melobi ke setiap rumah sakit untuk menawarkan alatnya tersebut. Namun sayangnya pihak dokter di rumah sakit banyak yang menolaknya karena memang di tahun itu belum terlalu dibutuhkan dan juga harga dari alat yang dijual itu pun terbilang cukup mahal. Mungkin kesempatan masih ada di rumah sakit lain. Akhirnya ia pun menemui Linda, istrinya, yang sedang bekerja di sebuah laundry untuk memintanya bergantian menjemput anaknya karena siang sampai sore ia pun berniat pergi ke kota lain kembali menawarkan dagangannya. Namun sayangnya laki-laki Chris harus kecewa karena dokter di sana juga menolak untuk membeli. Sebenarnya tidak perlu menjual banyak untuk membayar sewa rumah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Per bulan cukup dengan 2 alat terjual, maka semua akan tertutupi. Namun dengan harga dari alat scanner yang memang terlalu mahal, itu membuat Chris kesusahan untuk menjualnya. Satu pun di bulan ini belum terjual. Ditambah lagi mobilnya saat itu kena tilang, dan dia pun menjadi sangat bingung karenanya. I haven't sold any for a while. Sesampainya di rumah, di sela-sela makan istrinya pun menanyakan tentang tagihan pajak. Karena belum memiliki uang dan scannernya pun belum ada yang terjual, Chris pun berniat menunda tagihan tersebut sampai bulan depan. Linda yang memang sedang capek, apalagi saat itu ia harus bekerja 2 shift demi menambal biaya hidup sehari-hari, menjadi kecewa mendengarnya. Berarti tagihan pajak mereka akan menjadi lebih membesar karena ditambah biaya denda. Namun Chris pun tetap mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja, sembari menenangkan istrinya dan berkata bahwa ia akan berusaha lebih keras lagi untuk melunasi semua tagihannya. Di sela-sela kebingungannya, ia nampaknya sedang memainkan sebuah rubik yang ditemukan Linda saat bekerja di laundry yang hendak diberikan kepada anaknya. Di keesokan paginya, saat kembali berjualan, dia pun melihat seorang lelaki dengan mengendarai mobil mewah turun di hadapannya. Seolah tanpa beban, kemudian ia menanyakan, "Apa pekerjaanmu dan apa yang kau lakukan?" Lelaki itu pun menjawab dia bekerja di sebuah tempat pialang saham dan tidak perlu kuliah untuk melakukan pekerjaan itu. Hanya perlu pintar bermain angka dan terampil berinteraksi dengan orang lain. Chris pun memandang mereka yang ada di sana. Mereka terlihat bahagia seolah hidup tanpa beban. Dalam hatinya ia merasa sedih ketika mempertanyakan kenapa dirinya bernasib lain dan tidak seperti mereka yang ada di sana. Di keesokan harinya, Chris pun mengutarakan rencananya pada Linda kalau dirinya nanti siang akan mencoba mencari lowongan di kantor pialang saham. Namun tampaknya Linda kurang percaya dengan kemampuan Chris dan malah mengolok-oloknya. Mendapat respon tersebut, ia tersinggung dan terjadilah perdebatan di sana. Not an astronaut? Don't talk to me like that, Linda. Linda menyarankan Chris agar lebih baik fokus menjual scannernya daripada membuang-buang waktu mencari pekerjaan yang belum pasti. Apalagi minggu depan mereka harus membayar sewa kontrakan rumah yang sudah 3 bulan menunggak. Ia juga merasa lelah dengan keadaan yang tidak pernah bisa berubah, apalagi dia harus kerja lembur di setiap harinya. Chris yang terus jadi bahan pelampiasan istrinya hanya bisa mengungkapkan bahwa dirinya sendiri telah berusaha semampunya. Is what I am trying to do.
Namun istrinya nggak mau tahu dan ngotot agar Chris bisa cepat menjual alat scannernya. Tibalah Chris di sebuah kantor pialang saham yang tertulis kalau mereka sedang membuka lowongan. Karena memang saat itu membawa scanner ke dalam kantor tidak memungkinkan, akhirnya ia pun mengambil resiko untuk menitipkan pada seorang pengamen yang ada di sana. Dan benar saja, saat dirinya sedang dalam wawancara, di seberang jalan terlihat si pengamen itu membawa lari scanner miliknya. Melihat hal itu, ia pun dengan tergesa-gesa dan menyudahi pertemuan interview tersebut. Dengan berbekal selembar kertas lamaran, ia langsung lari sekuat tenaga untuk mengejarnya. Sayang sekali pengamen itu telah lebih dulu masuk kereta, sehingga mau tak mau Chris merelakan alatnya tersebut. Akhirnya ia pun harus pulang dengan rasa kecewa, ditambah ternyata dalam kertas lamaran itu tertulis kalau dari 20 orang yang mendaftar, hanya 1 orang yang akan diterima. Dirinya sadar untuk perusahaan sebesar itu, pasti hanya orang-orang terbaik yang melamar. Sementara dirinya hanya seorang lulusan SMA biasa. Dan di hari selanjutnya, sesuai anjuran dari kantor cabang kemarin, ia pun mendatangi kantor pialang saham pusat. Di sana ia bertemu dengan seorang HRD bernama Jay. Dengan ramah, ia langsung memberikan lamarannya dan berharap akan langsung diwawancara. Namun karena Jay memang seorang yang sibuk, akhirnya ia hanya mengambil lamaran itu sekaligus menyampaikan ke Chris apabila lamarannya cocok nanti, ia akan menelponnya. Yes, sir. You have a great day. You too. Hari demi hari yang selalu dilalui tanpa perubahan membuat Linda semakin merasa jengkel, dan pada saat di hari ulang tahun Christopher yang semestinya dirayakan bersama dengan bahagia, Linda justru tampak memendam rasa kecewanya. Hal itu rupanya diketahui oleh Chris dan meminta Linda bersikap tidak seperti itu. Linda mengungkapkan kalau dirinya sudah bosan dan lelah dari saat mengandung Christopher. Setiap harinya Chris hanya bisa membual kalau semua akan baik-baik saja. Whatever. I don't care. Chris yang memang sadar kenyataannya seperti itu, ia pun hanya bisa meratapi kepedihannya. 1 minggu kemudian, ketika Chris akan menanyakan lamarannya, secara tidak sengaja ia melihat Jay yang terburu-buru akan pergi. Sadar bahwa Jay memang orang yang sibuk, akhirnya Chris pun berpura-pura kalau dirinya juga sama akan pergi ke tempat yang dituju. Di dalam taksi, Chris terus mengajaknya untuk mengobrol, namun tampaknya Jay justru terlihat sibuk dengan permainan Rubiknya. Untuk bisa mendapatkan perhatiannya, kemudian Chris mengatakan bahwa ia bisa menyelesaikan Rubik tersebut. Dan benar saja, setelah melewati perjuangan dan usaha keras, akhirnya ia mampu menyelesaikan Rubik tersebut, tepat di saat mobil yang ditumpanginya sampai ke tempat tujuan. Dan saat akan pulang, Chris pun menyadari bahwa uangnya tidak akan cukup untuk membayar ongkos taksi. Sehingga Chris pun berperilaku nekat, dan saat ada kesempatan, ia pun kabur dari dalam taksi itu. Bukannya terlepas dari masalah, Chris malah kembali sial saat dia dikerja supir taksi tersebut dan buru-buru masuk ke sebuah kereta. Tiba-tiba tangannya terjepit oleh pintu dan harus merelakan lagi kehilangan alatnya di sana. Di perjalanan pulang, Chris menelpon Linda untuk menanyakan kabar anaknya. Linda yang habis kesabaran kembali marah-marah dan menganggap Chris adalah ayah yang tidak bertanggung jawab. Karena benar-benar tak tahan, Linda pun akhirnya memutuskan akan pergi dari rumah dengan membawa anaknya. Tak mau kehilangan orang-orang yang dia sayangi, Chris pun bergegas kembali pulang, dan benar saja, saat sampai di rumah sudah tidak ada siapapun, bahkan terlihat semua pakaiannya sudah dibawa. Seketika terdengar telepon berdering, dan ternyata itu adalah telepon dari Jay yang menyuruh Chris untuk datang dalam wawancara. Seharusnya itu adalah kabar bahagia untuknya. Namun karena memang saat itu kondisinya kacau seperti ini, Chris hanya bisa terdiam dan bingung entah apalagi yang harus ia lakukan. Di keesokan paginya, Chris menemui Linda yang akan berangkat bekerja. Dengan menahan rasa emosi, ia pun mengungkapkan bahwa Linda jangan pernah lagi membawa anaknya seperti itu. Linda yang memang sudah tidak peduli, hanya menghindar dan mengatakan kalau semua ini terjadi karena Chris tidak mampu membahagiakan keluarganya. Tak mau kembali anaknya dibawa oleh Linda, ia pun langsung menjemput Christopher untuk dibawa ke rumahnya.
Di malam hari, tiba-tiba Chris didatangi sang pemilik kontrakan untuk menagih sewa. Kalau tidak dibayar, mereka harus meninggalkan tempat itu, karena sebentar lagi akan ada orang yang mengecat ruangan tersebut sebelum nantinya akan dipakai oleh penghuni baru. Chris yang belum memiliki uang pun meminta keringanan 1 minggu agar dia dan anaknya bisa tinggal di tempat tersebut. Akhirnya sang pemilik pun memberi keringanan dengan catatan Chris harus bersedia menggantikan pekerjaan buruh tersebut untuk mengecat ruangan itu. Di keesokan paginya, setelah selesai mengantar anaknya, Chris terlihat sedang mengecat kontrakannya. Baru setengah perjalanan ia mengecat, ia tiba-tiba mendengar ketukan pintu dan ternyata itu adalah seorang polisi. Ternyata polisi itu datang menagih biaya tilang mobilnya yang belum sama sekali ia bayar. Di kantor polisi itu, lagi-lagi ia meminta keringanan karena Chris hanya mampu membayar sebagian. Namun petugas di sana mengungkapkan kalau semuanya harus dibayar. Kalau tidak, Chris harus masuk penjara dan jam 9 besok Chris baru akan dibebaskan pulang. Mendengar hal itu, Chris tentu saja merasa sangat marah karena siang ini ia harus menjemput anaknya dan besoknya dia ada interview kerja. Namun aturan tetaplah aturan. Chris tidak bisa mengelaknya, dan dengan sangat kecewa dia harus menerima semua itu. Dan dengan terpaksa ia harus menelpon Linda untuk menjemput Christopher. Chris dan Linda sebenarnya sangatlah saling mencintai. Mereka sangatlah menyayangi Christopher. Namun karena himpitan ekonomi, mereka saling berselisih paham dan harus berakhir seperti ini. Hari sudah berganti, Chris pun dibebaskan dan diizinkan untuk pulang. Dengan waktu yang tersisa sangatlah sedikit, bahkan mepet untuk interview, Chris pun berlari untuk menuju kantornya Jay. Terlihat semua orang tampil sempurna dengan jas dan juga dasinya. Berbeda dengan Chris yang tampil tidak meyakinkan dengan mengenakan baju lusuh dengan noda cat yang ada di mana-mana. Dengan perasaan pasrah dengan apapun hasilnya nanti, Chris pun memulai pembicaraannya dengan berkata jujur bahwa dia habis dari kantor polisi dan ditahan semalam di sana karena tidak mampu membayar biaya tilang. Pihak kantor yang pada awalnya meragukan Chris, pada akhirnya mulai mengajukan beberapa pertanyaan, dan Chris pun mampu menjawab dengan meyakinkan, dan pada akhirnya mereka yang ada di sana mulai tertarik dengan Chris yang jujur dan bekerja keras. Singkat cerita, wawancara itu pun selesai dan Chris diberi kesempatan 6 bulan untuk menjalani masa training di sana. Namun itu semua tak sesuai dengan harapan Chris. Dalam menjalani masa training di sana, ia tidak mendapatkan gaji sepeser pun, dan itu berarti Chris tetap harus menjual scannernya untuk memenuhi biaya hidupnya. Sore itu, Chris melanjutkan sisa pekerjaan mengecat kontrakan, sampai datanglah Linda mengantar pulang anaknya. Karena sudah merasa lelah dengan beban ekonomi yang menghimpit mereka, Linda pun memutuskan untuk pergi ke New York untuk bekerja di sebuah rumah makan kakaknya. Sadar bahwa dia akan sangat sibuk dan melihat sebesar apa sayangnya Chris terhadap anaknya, ia pun merelakan Christopher tinggal bersama Chris. Malam ini, Chris benar-benar merasa tertekan dengan semua keadaan yang sangat tidak adil ini. Ia memandangi anaknya yang sedang tertidur, sembari berkata dalam hatinya, dia tak tega anak yang ia sayangi merasakan pahitnya kehidupan. Esoknya, Chris terlihat mengemasi semua barang-barangnya dan akan pindah di sebuah penginapan yang kecil demi menghemat biaya pengeluaran. Ia pun juga mengajak anaknya untuk menemaninya bekerja, karena Chris sudah tidak mampu lagi membayar biaya penitipan anak. Chris tetap berusaha menawarkan dagangannya ke setiap rumah sakit. Beruntunglah di hari itu ada seorang dokter yang mau membeli dagangannya, dan hasil dari penjualan itu bisa untuk menutupi biaya hidup selama 1 bulan. Dan Chris kembali lagi menitipkan anaknya di tempat biasa dan memulai hari pertamanya training. Bersama dengan kandidat peserta lainnya, Chris harus berlomba dalam hal mencari klien sebanyak mungkin, karena dari beberapa peserta hanya ada 1 orang yang akan diterima. Mereka diberi buku panduan dan arahan bagaimana cara untuk melobi seseorang agar mau membeli saham di perusahaannya itu. Dan di jam 4 sore, ia kembali menjemput anaknya. Dan begitulah rutinitas Chris sekarang. Yes, sir. Would you give me some coffee, please? Di sela-sela ia menawarkan saham, Chris merasa direndahkan dengan selalu dimintai tolong oleh pimpinan perusahaan tersebut. Dia disuruh untuk membeli makanan, minuman, dan lain-lain. Chris pun berusaha tetap sabar dan berharap semua itu akan menjadi nilai positif di pekerjaannya tersebut. 2 bulan berlalu dan saat ini Chris belum mampu mencapai target karena dia hanya mampu bekerja selama 6 jam dikarenakan sorenya dia harus menjemput anaknya.
Untuk mengantisipasi hal itu, Chris berencana mengambil target seorang CEO dari perusahaan besar. Pada nyatanya, melobi seorang CEO perusahaan besar sangatlah tidak mudah. Beruntunglah Chris saat menelpon CEO yang bernama Walter, ternyata sedang tidak sibuk, dan ia pun menyuruh Chris untuk ke kantornya. Namun sayangnya halangan selalu ada. Saat itu dia malah disuruh atasannya untuk memarkirkan mobilnya. Padahal saat itu Chris hanya punya waktu 20 menit. Ditambah dengan jalanannya sedang macet di kota San Francisco, dan alhasil Chris harus merelakan kliennya karena Walker keburu pergi dan ada urusan lain. Keesokan harinya, saat Chris dan anaknya sibuk menawarkan dagangannya, ia menyempatkan mampir ke rumah Walker untuk meminta maaf atas keterlambatannya kemarin dan berharap masih diberikan kesempatan membicarakan bisnisnya di lain waktu. Walker yang ternyata akan menonton pertandingan football mengajak Chris dan anaknya untuk ikut menonton bersamanya. Sesampainya di sana, Chris mengutarakan kembali keinginannya untuk melakukan kerjasama. Namun karena Walker baru mengenal Chris, ia pun menjawab harus memikirkannya terlebih dahulu dan urusan bisnis bisa dibicarakan nanti saja. 4 bulan berlalu, saat ini ia pun sedikit tenang karena semua scannernya telah berhasil dia jual. Namun lagi dan lagi masalah kembali muncul saat ia mendapat surat tagihan pajak dan secara paksa tagihan itu mengambil hampir seluruh uang yang ada di rekeningnya. Supaya ia bisa bertahan hidup menghadapi 2 bulan sisa masa trainingnya, dengan tentu saja uang yang terkuras habis, memicu Chris untuk kembali berpikir lebih keras. Suatu hari saat di taman bermain, ia menemukan scannernya yang sempat hilang di stasiun, yang sempat dibawa oleh orang gila. Dengan sedikit susah, ia pun akhirnya merebut kembali scannernya, dan Chris pun membersihkan alat itu dan kembali mencoba menjualnya. Sayangnya saat ditawarkan dan akan dicoba, alat tersebut tidak berfungsi sehingga membuat dokter itu tidak jadi membelinya. Tidak sampai di situ, cobaan kembali menimpa saat dia pulang. Di sana ia menemukan barang-barang miliknya sudah ditaruh di luar dan kamarnya telah terkunci. Semua itu bukan lain karena Chris telah menunggak biaya sewa. Chris yang bingung entah kemana harus pergi, akhirnya memutuskan untuk mengajak anaknya pergi ke stasiun. Tengah kebingungannya, ia pun mencoba untuk menghibur anaknya. Chris pun mencoba berbohong dan mengatakan jika scanner itu adalah mesin waktu, dan apabila dipencet tombolnya, maka mereka akan kembali ke masa lalu, di mana ada dinosaurus di sana. Chris pun turut pula mendramatisirnya bahwa di tempat tersebut akan banyak sekali terdapat dinosaurus, sehingga mereka harus berlindung di dalam sebuah toilet yang diartikan goa. Itu dilakukan Chris semata-mata agar anaknya bisa tertidur dan terhindar dari dinginnya malam. Dengan beralaskan tisu toilet, Chris pun harus terjaga sepanjang malam. Semua itu dia lakukan agar tidak ada orang yang masuk ke dalamnya. Esoknya, Chris yang sudah tidak punya uang lagi terpaksa harus pergi ke tempat penampungan tunawisma untuk sekedar mendapat tempat tidur dan makan gratis di sana. Demi anaknya, Chris pun bahkan rela beradu mulut sampai terlibat cekcok dengan seorang pria yang menyalip antriannya. Malamnya, saat semua orang terlelap tidur, ia menyempatkan waktunya untuk mencoba memperbaiki mesinnya yang rusak, serta juga kembali mempelajari buku pialang saham. Namun, ia pun nampak kesusahan karena kurangnya cahaya di tempat itu. Begitulah saat ini Chris menjalani hari-harinya. Karena memang penampungan itu dijatah setiap harinya, maka ia pun harus pulang jam 5 sore untuk cepat-cepat kembali mengantri agar bisa ke bagian tempat untuk tidur dan makan di sana. Tak jarang hari-harinya selalu ada cobaan yang menimpanya. Seperti saat dia akan pulang kerja, salah satu atasannya meminjam uang karena dompetnya ketinggalan. Setelah dilihat di dompetnya, hanya tinggal beberapa dolar saja. Karena terburu-buru dan tidak enak juga, akhirnya ia pun meminjamkan 5 dolar untuknya, padahal uang itu tadinya ia simpan baik-baik untuk membeli suku cadang mesin. Akhirnya karena benar-benar sudah mepet, ia pun mendonorkan darahnya demi mendapatkan sedikit uang untuk memperbaiki mesinnya itu. Dan saat dia perbaiki, untungnya mesin itu berjalan kembali dan dia pun bahagia dan bisa sedikit tenang, setidaknya ia bisa bernafas lega. Dengan uang itu, ia pun bisa kembali merasakan hangatnya tempat tidur di sebuah penginapan sederhana. Seperti biasa, hari-harinya selalu ia habiskan dengan usaha maksimal dalam mengerjakan semua pekerjaannya,
bertemu dengan orang-orang penting dan berusaha menawarkan saham-saham yang dijual di kantornya. Singkat cerita, tibalah di hari terakhir masa trainingnya, Chris pun kemudian dipanggil ke ruangan HRD. Di sana mereka termasuk Jay memuji atas kerja keras dan juga hasil yang telah dilakukan Chris selama masa trainingnya. Dan yang terakhir, mereka pun mengatakan kalau besok adalah hari pertama bagi Chris untuk bekerja di kantor itu. Mendengar hal itu, ia pun tak kuasa menahan rasa harunya. Harapan yang paling dia inginkan selama ini akhirnya bisa menjadi kenyataan. Chris pun begitu sangat bahagia. Akhirnya ia pun bisa merasakan apa rasanya bahagia seperti yang 1 tahun ia lihat di wajah setiap orang yang ada di depan kantor itu. Dengan tergesa-gesa, ia pun segera menemui anaknya dan memeluknya dengan erat, melepaskan semua rasa harunya sekaligus membagi rasa bahagianya. Setelah memulai karirnya di kantor itu, dan pada tahun 1987, Chris membangun perusahaan jasa keuangannya sendiri yang ia beri nama Gardner. Dan di tahun 2006, ia menjual semua sahamnya dengan harga ratusan miliar, dan sampai saat ini, ia bekerja menjadi motivator dan pembicara di berbagai negara. Film ini mengajarkan kita bahwa jangan pernah menyerah untuk menggapai sebuah keinginan. Walau kesulitan dan cobaan terus menghampiri kita silih berganti, tetaplah kuat dan terus berusaha serta berjuang semampu kita. Kita pasti bisa karena sebuah usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semoga bisa menjadi motivasi serta inspirasi bagi kita semua. Saya Burton mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video selanjutnya.